Menyambut Ramadan, DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu menggelar penataran seputar Ramadan dengan tema, Kusambut Ramadan Terbaikku. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Lailatul Qadri Bilibili dengan bekerja sama dengan pengurus Masjid Lailatul Qadri Bilibili. Kegiatan ini berlangsung pada hari Ahad, 3 Maret 2024, pukul 12.30 WITA hingga selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu serta kader Wahda Islamiyah yang tersebar di Kecamatan Bonto Maranu dan khususnya di Desa Bilibili. Dalam sambutannya Ketua DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu, Ustadz Mu Idris SPD, mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh Wahda Islamiyah Bonto Maranu menjelang masuknya bulan Ramadan. Tujuannya untuk memberikan bekal sebelum Ramadan, agar ibadah di bulan Ramadan lebih baik dan berkualitas. Adapun pemateri pada kegiatan ini, Ustadz Hasirajuddin Qasim LCMA, dosen Stiba Makassar. Kegiatan ini dihadiri juga oleh aparatur Desa Bilibili yaitu, Sekretaris Desa Bilibili Mu Aidil, Ketua BPD Desa Bilibili, Hayun Miana dan Babinsa Desa Bilibili, serta ABD Karim. Di akhir kegiatan pengurus DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Lailatul Qadri atas kehadirannya mengikuti kegiatan ini hingga akhir dan terkhusus kepada pengurus Masjid Lailatul Qadri yang telah memberikan wadah atau tempat kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kurang lebih sedikit lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah melalui bagi kita proses Stiba Makassar sekaligus Ketua Komisi Ruqyah dan Falakiyah dan Dewan Syariah Wahda Islamiyah Pusat. Ya, setahu kami beliau menguasai beberapa bahasa. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan insyaallah beliau juga menguasai bahasa Makassar. Ya, jadi itu aku kepada desa Bilibili dan juga Bapak Babinsa Bilibili, seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini, bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat berkumpul di dalam rumahnya di saat sebagian besar dari saudara-saudara kita mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya yang lain atau mungkin berislam untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai perumahan hidup yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang bulan suci Ramadan dan secara khusus yang paling utama kita pelajari adalah ibadah puasa. Paling kami keseratan pertigaan hari yaitu nantikan pada Allah Ta'ala dilaksanakan dan ibadah puasa ya. Nantikan pada Allah kita sebenarnya sempurna pahala saya disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini jemaah sekalian, kenapa harus dipelajari dengan baik? Karena setiap orang di dalam masyarakat itu berbeda-beda pahalanya. Ya, sama juga dalam salat lima waktu. Dan kita mengatakan bahwa inna al-hamdulillah la yasalu salati wa ma kutiba lahu min usyuha wa khusruha wa thuluha dan seterusnya. Ada orang yang selesai mengerjakan salat tetapi dia hanya mendapatkan 1/10 dari pahala salatnya. Ada 1/9, 1/8 dan seterusnya. Begitu juga ibadah puasa. Padahal ibadah puasa ini ada ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan. Jadi setiap orang mengatakan kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan-amalan manusia itu adalah untuknya. Dan sikap berbanyaknya, sikap berbanyaknya, kebanyakan orang terkait membayarkan pas sudah kata ibadah haji
Dikatakan Allah Ta'ala ila siyam fasalina puasa fa innahu li wa ana ajzihi. Allah Ta'ala itu puasa yang masih digaungkan itu niatnya Allah Ta'ala. Hamba meninggalkan makan dan minumnya untuk saya. Hamba meninggalkan atau menahan syahwatnya juga untuk saya. Dalam ayat ini satu kepada hari, maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahilla lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum, kunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Sampai firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma aqimus siyama ila al-layl." Seterusnya. Ayat ini menceritakan tentang hukum di malam hari bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh makan dan minum sepuasnya sampai terbit fajar. Nah, ini jamaah sekalian yang taatan diwajibkannya puasa Ramadan sedang dijagai sikapmu pada puasa, membatalkan puasa. Nah, persoalannya ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyin as-siyam min al-lail fala siyama lahu." Ini yang kita dapat nih dalam tindak untuk puasa di bulan Ramadan di waktu paginya, tidak ada sepuasa. Ya, harus berniat. Jadi sebaiknya mas kalian itu setiap malam. Ya. Sekalipun ada juga ulama kita yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah satu rangkaian selama bulan Ramadan. Sehingga kalau ada yang berniat di awal Ramadan bahwa dia akan puasa selama bulan Ramadan, silakan niatkan di mata untuk disengi perbuatan usaha. Jadi itu yang pertama dulu. Tiga orang pertama untuk dia. Yang kedua, kemudian tiga. Mungkin Ustaz ke depan Ustaz supaya didengar suara. Ya jadi lupa kami beda semuanya pustaka. Punya perbuatan di catat-catat nih punya. Iya di catat-catat nampak di sana saya selesai di panitia nampak membayar dia. Atau apakah kedua hal ini termasuk dalam kategori hadis puasa kataan asya ghairu nisyani pada keputusan hak. Sebab orang hamil dan menyusahkan terjadi di zaman Nabi, namun hukum tentang keduanya tidak disebutkan secara tegas dalam syariat. Syukur. Pertanyaan ini, apa itu boleh tidak berpuasa? Bagaimana hukum orang yang sengaja melakukan safar ke suatu tempat, ya, dengan niat untuk penghalalan melakukan hubungan suami istri? Apakah mereka harus membayar kafarah atau cukup dengan qada saja? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, seorang yang telah mendengarkan azan namun masih ada makanan di tangan atau mulutnya, apakah ia tetap harus menelan yang ada di tangan atau di mulutnya itu, atau dia harus membuang yang di mulutnya dan tidak boleh memakan apa yang di tangannya? Yang ketiga, apakah pahala tersebut ada keterkaitannya dalam ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu, sehingga bisa lebih menyempurnakan amalan ibadah puasa tersebut. Itu mungkin masjid daripada Ramadan dengan perintah dosa bulu-bulu. Kemudian salam dan salawat semoga tercurah dan terlimpah kepada manusia terkait agar kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan dan
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.